Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman terhormat kepada Bianif Dalul Mida, selaku pengasih perkembangan Al-Quran Lari Bahani Fida. Yang kedua terhormat kepada guru-guru SMA Al-Quran Lari Bahani Fida. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan yang didampingi oleh Miss Kiki. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek. Nah, jadi pelajaran PKN yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek. Apa itu iptek? Iptek adalah ilmu pengetahuan teknologi paling. Nah, jadi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, setiap perkembangan iptek di Indonesia. Nah, jadi perkembangan iptek di Indonesia itu sebelum abad ke-20. Nah, sebelum abad ke-20 itu kan sebelum pada abad ke-20 itu perahu itu masih menggunakan perahu kayu yang menggunakan layar yang tinggi. Kemudian para petani masih menggunakan pertaniannya dengan cara terasering, dan penjahit masih menggunakan alat-alat tenun tradisional. Nah, sedangkan setelah abad ke-20 akhirnya ditemukan pesawat terbang, ditemukan kapal pinisi kayak gitu, kemudian ditemukan SKSD Palapa, SKSD ya, pada 1925, dan pada 23 Agustus 1967 ditemukannya LIPI. Apa itu LIPI? Ya, LIPI. Nah, kemudian pengaruh positif dan negatif. Nah, jadi semua itu pasti ada plus minusnya dalam kehidupan ini. Begitu pula pengaruh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, jadi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu terdapat dampak positif dan dampak negatif dari berbagai macam bidang. Nah, ada berbagai macam bidang di sini, ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Semua itu pasti memunculkan pengaruh positif dan negatif. Contohnya seperti di bidang ekonomi, pengaruh positifnya itu ilmu teknologi mengalami kesenjangan, sedangkan ilmu negatifnya pengaruh negatifnya itu lapangan kerja menjadi banyak yang nganggur. Nggak tahu. Kosong. Nah, kemudian saya habis ini. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh di bidang sosial budaya. Nah, jadi pengaruh di bidang sosial budaya juga seperti itu, pasti mengalami dampak negatif dan mengalami dampak positifnya juga. Nah, dampak positifnya sosial budaya itu bertambahnya jual beli online. Apa jual beli online? Nah, itu dampak positifnya. Jadi kayak kita itu menjahit suatu seperti kayak batik. Nah, batik itu dijual beli online, diekspor impor seperti itu ke luar negeri agar budaya kita itu menyebar. Nah, itu pengaruh positifnya. Kemudian pengaruh selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan pengaruh positifnya itu adanya metode baru, contohnya itu seperti daring. Jadi kayak ketika masa corona itu kita tidak libur tapi masih menggunakan daring. Nah, itu ada dampak positifnya. Tetapi dampak negatifnya di bidang pendidikan, apabila anak-anak daring belum tentu mereka itu belajar serius seperti itu. Pasti ada cobaan 1-2. Nah, kemudian sikap selektif. Nah, kita tuh harus menentukan alternatif untuk diri, masyarakat, keluarga, dan negara. Nah, kemudian dasar hukum dari sikap selektif. Nah, yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C. Kemudian yang berisi mengembangkan diri yang tadi untuk bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian pada pasal 31 nomor 5 itu tentang agama, percetakan bangsa, dan peradaban. Dan yang terakhir itu Undang-Undang Dasar nomor 11 2008 itu berisi tentang pasal yang isinya itu hoax atau adu domba, dan pada pasal ke-29 yang artinya itu yang isinya itu adalah tentang ancaman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.